Ini pirang tahun Pak dodolan ini gitu. Aku Sampean. ini tahun yang udah menang. Aku pindah ke ini kan 2000 berapa ya sebenarnya. Udah itu 98. Mainan gini Pak. 98 zaman-zaman emas. Maksudnya jadi paling di sini 5 juta itu terus mobil ya. Aku main bal di sini tahun 80 85 ya, ada balnya masih murah-murah. Dulunya pertamanya kalau saya tahu orang pada ngomong sini ya, dulunya pertamanya barang-barang second warga intinya itu untuk bantuan. Oh, jadi karena Intinya untuk bantuan awalnya. bantuan. Bal-bal ini masih sini itu tahun berapa? 80 udah masuk. Oh, 80-an ya. 80 udah masuk. Dulu coba Berarti usaha ini tuh udah lama ya Pak? Tahun 80. Berarti sebal itu harga berapa Pak? Kalau saya 2,5, 300, 200 tergantung isinya apa. Oke, jadi gini guys, kemarin saya ngetrip di Kebumen itu, saya langsung ngobrol sama pemilik toko. Jadi dia itu udah lama ternyata usaha ini. Ternyata thrifting itu udah ada pada tahun 80-an. Harga bal saat itu hanya 200, 250, bahkan 300-an ya. Untuk video ini, untuk informasi kalian semua dan saya, oke kita cek langsung video berikut. Kalau secara segi bahasa itu diambil dari kata thrift, yang dari kata thrift yang berarti berkembang atau maju ya. Sementara kata-kata thrifty diartikan secara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Dari situ kita bisa artikan bahwa thrifting adalah kegiatan membeli atau berburu barang bekas. Saat ini kegiatan thrifting bisa dilakukan oleh kaum muda bahkan milenial. Thrifting berawal dari tahun 1760 sampai 1840. Pada akhir abad ke-19 terjadi revolusi industri yang memperkenalkan masa production of clothing, produksi massal pakaian. Kegiatan mengubah cara pandang masyarakat mengenai dunia fashion. Dengan seiring pertumbuhan populasi perkotaan, hal tersebut membuat ukuran ruang hidup menyusut dan banyak barang-barang yang dibuang menjadi menumpuk. Biasanya barang-barang bekas itu akan diambil dan dipakai oleh para imigran. Nah, melihat fenomena itu membuat komunitas gereja Protestan, Salvation Army memutuskan untuk mengumpulkan barang yang tidak terpakai dan menjadikan donasi. Salvation Army membagikan barang-barang tak terpakai kepada mereka yang kurang mampu. Di tahun 1897, Salvation Army mengeluarkan sebuah shelter bernama Salvation Brigade, sebuah pengumuman bagi orang-orang yang merasa sudah kelebihan pakaian yang menumpuk bisa disumbangkan. Penduduk lingkungan biasanya berkeliling dengan gerobak dorongnya untuk meminta pakaian bekas. Tidak hanya pakaian, komunitas ini juga membagikan makanan dan layanan sosial lainnya. Tahun 1920-an, Amerika mengalami krisis besar-besaran. Banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak lagi mempunyai kemampuan untuk membeli pakaian baru saat itu. Akibat ide untuk memilih alternatif belanja adalah di thrift shop. Pada masa itu, thrift store dikategorikan sebagai department store. Goodwill Industry misalnya, pada thrift shop terbesar di Amerika yang memiliki stok dari 1000 pakaian. Pada 1935 ada hampir 100 toko Goodwill di seluruh negeri. Dan toko barang bekas menghabiskan setengah dari anggaran tahunan Salvation Army saat jatuhnya pasar saham tahun 1929.
tahun 1970-an. Di tahun ini ada Buffalo Exchange yang menjadi thrift shop pertama yang besar dan sukses. Buffalo Exchange memiliki berbagai cabang di Amerika dengan total cabang mencapai 49 gerai. Di Buffalo Exchange, pengunjung dapat melakukan berbagai transaksi seperti menukar, membeli, ataupun menjual barang. Di tahun 90-an, era Kurt Cobain, di masa itu sedang jaya-jayanya tahun 90-an ya. Penampilan secara tidak sengaja mempromosikan style thrift. Pasalnya pada masa itu Kurt Cobain bisa dibilang panutan setiap remaja. Seolah mempopulerkan thrifting style lewat gaya khasnya yang kerap tampil mengenakan jeans bolong, flannel shirt, dan lapisan atau layering yang cukup banyak. Dia juga beberapa kali tampil dengan kaos atau kemeja yang sudah bolong-bolong. Dari situ untuk mengikuti modelnya, orang-orang mencari di thrift shop karena barang-barang tersebut tidak ada di retail shop. Dan pada masa kini, menurut laporan Ibisworld, thrift shop adalah bagian dari industri besar yang bernilai hingga 14,4 miliar US dollar atau sekitar 205,149 triliun. Studi tentang preferensi konsumen pun menunjukkan bahwa kaum milenial suka berbelanja dan bangga menggunakan barang bekas karena mereka begitu menikmati proses mendapatkannya. Di Indonesia pun industri thrifting saat ini sudah meningkat tajam. Jarak thrift di Indonesia itu sudah ada sejak zaman Pak Harto. Pedagang baju bekas di Pasar Senen mengaku bisnis pakaian bekas impor sudah ada sejak eranya atau periode Orde Baru tahun 1980-an. Selama puluhan tahun, bisnis baju bekas mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi magnet pecinta fashion yang berkantong pas-pasan. Mungkin itu tadi yang bisa saya sampaikan ya, penjelasan mengenai asal-usul thrift, berasal dan sejarahnya ya. Dan semoga bisa bermanfaat, dan jangan lupa dukung terus channel ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.